Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Minggu 6 Juli 2025. Judul renungan Hidup dalam Terang Allah. Diambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 5-10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Di tengah dunia yang gelap oleh kompromi dan kepalsuan, kita seringkali tergoda menyembunyikan bagian-bagian kehidupan kita yang rusak dan rapuh. Kita mengira bahwa kegelapan bisa melindungi kita dari malu, dari penghakiman, bahkan dari Tuhan sendiri. Namun, Rasul Yohanes menyampaikan kebenaran yang menggemparkan. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tidak ada ruang untuk menyembunyikan apapun di hadapan-Nya. Ia melihat segalanya, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyucikan dan memulihkan. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita berani hidup dalam terang-Nya? Hidup dalam terang Allah bukan berarti hidup sempurna tanpa dosa. Justru, Yohanes mengingatkan bahwa mengaku tidak berdosa adalah menipu diri sendiri dan membuat kita jauh dari kebenaran. Terang Allah justru mengundang kita untuk jujur pada diri sendiri, pada sesama, dan terutama kepada Tuhan. Ketika kita mengaku dosa, kita sedang membuka diri pada karya pemurnian Allah. Darah Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Ini bukan sekedar doktrin, ini janji pemulihan bagi jiwa yang lelah hidup dalam kepura-puraan. Mengapa kita harus memilih terang daripada kegelapan? Sebab di dalam terang ada kelegaan, ada persekutuan yang sejati, ada kasih yang memulihkan. Terang Allah bukan sekedar cahaya. Ia adalah pribadi yang berjalan bersama kita dan mengubah hidup kita. Maka, mari jangan tunda lagi. Tinggalkan bayang-bayang gelap dan melangkahlah ke dalam terang kasih karunia-Nya. Mulailah dengan pengakuan yang jujur, lanjutkan dengan pertobatan yang nyata, dan hiduplah dalam persekutuan yang murni bersama Dia. Terang Allah tidak pernah menyakitkan. Ia hanya membuka mata kita untuk melihat apa yang harus diserahkan. Terpujilah Tuhan.